lama. Ya, kurang dengan kadar tumanah lah, subhanallah ataupun secara uruf, secara umum. Kemudian Allah yaqra'a mubtilun lis-shalah. Kemudian dia ini tidak melakukan perkara yang membatalkan salat. Kahadatsin wa wuqu'in najasatin. Nah, seperti apa namanya? Kentut misalkan hadas ataupun terkena najis, wa tahawulin anil kiblati, apa namanya, berpaling dari arah kiblat. Nah, seperti misalkan kita sholat baru 3 rakaat kemudian salam, kemudian diingatkan sebelah kita, kamu tadi baru 3 rakaat tambah 1 rakaat lagi. Seketika itu langsung berdiri, boleh. Walaupun sudah salam. Yang penting jangan ada pemisah yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ngobrol, baru diingatkan temannya. Nah, itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perkara yang membatalkan sholat. Ataupun salam tiba-tiba dia ingat, wah saya kurang 1 rakaat, langsung berdirilah lagi, boleh. Sama, sujud sahwi juga seperti itu. Ketika kita sudah salam, saya ini mau sujud sahwi, maka dia boleh sujud sahwi. Ataupun seandainya tidak sujud sahwi pun tidak masalah. Kaifiyatuhu, bagaimana caranya sujud sahwi? Sujud sahwi yaitu sajadatani kasujudis sholati, 2 kali sebagaimana sujud sholat. Wa yaqulu fihi ma yaqulu fi sujudis sholat. Nah, boleh membaca doa di dalam sujud sahwi sebagaimana doa ketika sujud di dalam sholat. Apa bacanya doa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh dibaca ketika sujud sahwi. Tetapi wastahsana ba'duhum ayyakula, tapi lebih bagus lagi sebagian ulama mengatakan idza fa'ala sababu nasiyan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Kalau yang sering kita dengar subhanamalla yanamu wala yashu, ya. Subhanamalla yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bahkan ini ada beberapa keadaan kalau kita seandainya lupa, misalkan termasuk salah satunya kunut, ya. Ketika seseorang meninggalkan kunut maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ketika dia misalkan lupa tidak kunut, kemudian tiba-tiba sujud, lupa ini ya, sebabnya lupa, maka doanya yang disunahkan adalah yang bagus subhanallah yanamu wala yashu. Tetapi ketika seseorang ini memang sengaja tidak kunut, ataupun seseorang sengaja tidak melakukan tasyahud awal, apakah boleh? Boleh saja. Tapi kalau itu dilakukan secara sengaja, tetap disunahkan sujud sahwi. Wa amma idza fa'ala sababuhu muta'ammidan, ketika seseorang itu melakukan dengan secara sengaja, fayastaghfirullah fi sujudi, maka ketika di dalam sujud dia membaca istighfar. Astaghfirullahal azim. Bukan tasbih lagi yang dibaca, tapi istighfar. Ketika apa? Ketika seseorang ini sengaja meninggalkan. Kemudian faidatu sujudi sahwi jafrul khalali al-waqi' qablahu wal waqi' ba'dahu wal waqi' fi wala yajbaru nafsah. Faedahnya sujud sahwi yaitu menambal daripada kekurangan yang terjadi sebelumnya. Nah, contohnya suratul khalali al-waqi' qabla sujudi sahwi bi an fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi. Misalkan seseorang meninggalkan tasyahud awal, ya. Kemudian dia fayasjudu fi nihayati sholati lisahwi. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Maka ini jaburu al-khalal al-waqi' qablahu. Berarti dia ini menambal perkara sebelumnya. Nah, tapi
kan ini ada contoh, ada praktek. Ya. Bi anzalna anna alaihi sujud sahwi sababin min asbabi tarkit tasyahudil awal. Ummat ayyana basujudihi annahu la al-dzalika fa yusanu ayyasuda li sahwi marratan tsaniyah li anna sudah sahwi la yujib nafsah. Misalkan ada seseorang dia ini menyangka bahwasanya dia ini meninggalkan suatu perkara yang mana perkara itu ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Dia ini menyangka saya ini tadi meninggalkan tasyahud awal. Kemudian dia sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, dia yakin bahwasanya saya tadi ini tidak meninggalkan tasyahud Maka bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Fahunna yusannu ayyasuda li sahwi marratan. Dia sunnahkan sujud sahwi lagi dua kali. Karena dia melakukan sujud sahwi yang pertama tadi adalah tidak ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, berarti sama halnya dia menambah rukun di dalam sholat. Secara tidak sengaja. Kalau sengaja jelas-jelas batal. Awalnya dia tadi menyangka bahwasanya dia ini meninggalkan tasyahud awal. Akhirnya dia terus sujud sahwi. Setelah sujud sahwi dia ingat, wah saya tadi ternyata tidak meninggalkan tasyahud awal. Maka bagaimana? Dia sujud sahwi lagi karena sebab sujud sahwi tadi. Bisa dipahami ya? Lianna sujud sahwi la yajbaru nafsa, karena sujud sahwi itu tidak bisa menambal dirinya sendiri, sehingga harus disujudi sahwi lagi. Seperti itu. Kemudian mas'alatun, ada satu perkara, satu masalah. Hal yajuzu al-iktisaru ala sajdatin wahidatin lisahwi. Apakah boleh meringkas sujud sahwi itu hanya satu kali saja? Maka jawabannya adalah la yajuzu. Jawabannya tidak boleh. Sujud sahwi harus dua kali, tidak boleh satu kali. Bisa dipahami soal ya? Asbabu sujud sahwi. Sekarang sebab-sebab sujud sahwi. Al-awalu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Pertama sebabnya adalah yaitu ketika perkara itu dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Dan ketika perkara itu dilakukan secara lupa maka tidak batal sholatnya. Contohnya apa? Kal akli al qalil, makan yang sedikit. Misalkan masih tersisa-sisa makanan ya di gigi kita tapi sedikit ini ya. Kemudian kita tidak sengaja ketika menelan ludah tiba-tiba makanan itu ikut masuk ke dalam perut. Nah, ini kalau dilakukan secara sengaja batal. Tapi kalau dilakukan secara lupa tidak sengaja maka tidak batal. Kalau kejadian seperti ini maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ini adalah termasuk fi'lu ma yubtilu amduhu, yaitu melakukan perkara yang dilakukan secara sengaja maka batal, ketika tidak sengaja maka tidak batal. Maka disunahkan sujud sahwi. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wa la sahwuhu wa yusannu sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Ataupun seorang melakukan fi'l la yubtilu amduhu wa la sahwuhu, terjadi tidak batal, apa juga tidak batal. Ya. Perkara ketika dikerjakan tidak batal secara sengaja ya, secara sengaja tidak batal, secara lupa pun tidak batal. Contohnya apa? Naqlu ruknil qauli ila ghairi hali, memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Contohnya ketika rukuk membaca
Al-Fatihah. Ini kan berarti memindah daripada rukun qauli. Seharusnya Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri. Ini orang dibaca ketika rukuk. Apakah sholatnya batal? Tidak batal. Tapi ketika orang seperti ini, maka disunnahkan baginya sujud sahwi. Paham ya? Nah, kemudian masalah yang kedua, hunaka fi'lun yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu wala yusannu lahu sujudu sahwi. Fama huwa? Nah, sekarang terbalik. Ada suatu perkara, ini pengecualian ya. Ada suatu perkara yang dilakukan secara sengaja dia batal. Kalau lupa tidak batal. Idza hawwala al-mutanafil fi safarihi dabatahu anil qiblah. Orang kalau mengerjakan sholat sunnah ini boleh dikerjakan di atas kendaraan. Nah, kemudian ketika seseorang ini mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, hawwala al-mutanafil fi safarihi dabatahu anil qiblah. Dia memalingkan kendaraannya, memalingkan kendaraan kalau sekarang ya mobil lah ya, memalingkan dari arah kiblat secara lupa, kemudian dibalikkan lagi ke arah kiblat, waraddaha fauran. Maka kalau seperti ini bagaimana? Sholatnya tidak batal karena tidak sengaja. Dan kalau seperti ini tidak disunahkan sujud sahwi. Kemudian sebab yang kedua, tarku ba'din min abahadis sholah au ba'dil ba'di walau tarakaha amdan. Meninggalkan sunnah abad di dalam sholat. Di dalam sholat ada dua sunnah. Ada namanya sunnah hayat, ada sunnah abad. Nah, ketika seseorang ini meninggalkan sunnah abad, maka disunnahkan sujud sahwi. Apa saja itu sunnah abad? Walaupun ini ditinggalkan secara sengaja. Ya. Yang pertama adalah at-tasyahhudul awal wa qu'uduhu wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud awal, tasyahud yang pertama ini hukumnya sunnah abad. Seandainya tasyahud awal ini ditinggalkan baik secara sengaja ataupun secara lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Dan ketika sujud tasyahud awal disunahkan juga membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah, stop sampai situ. Jangan ditambah wa ala ali. Kalau kita tambah wa ala ali pada tasyahud yang pertama, bisa nanti disunahkan sujud sahwi. Ya. Ketika tasyahud awal jangan ditambah wa ala ali. Kemudian yang kedua, al-qunut wa qiyamuhu wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ali washabihi. Qunut ini termasuk pada sunnah abad. Ketika ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, kemudian di dalam qunut pun disunnahkan membaca sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarganya Nabi, dan sholawat kepada sahabat. Nah, kalau di dalam qunut tidak ada sholawat kepada Nabi, tidak ada sholawat kepada keluarga Nabi, tidak ada sholawat kepada sahabat Nabi, maka disunnahkan sujud sahwi. Maka di dalam qunut kan ada wasallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummiyi wa ala ali kepada keluarganya, wa ala alihi wa sahbihi kepada sahabatnya Nabi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sunnah abad di dalam sholat, as-sholatu alal ali fit tasyahhudil akhir. Membaca sholawat kepada keluarganya Nabi pada tasyahud akhir. Ketika sholawat kepada Ali, kepada keluarganya Nabi tidak dibaca ketika tasyahud akhir, maka disunnahkan sujud sahwi. Maka minimal yang dibaca ketika tasyahud akhir adalah sampai kepada sholawat kepada alin Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, minimal sampai situ. Kalau kurang sampai situ, maka nanti kalau sholawat kepada Ali tidak dibaca, maka disunnahkan menambahnya dengan sujud sahwi. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, boleh mungkin ada pertanyaan? Kalau lupa rukunnya sudah diganti, apa harus sujud sahwi lagi? Insyaallah ada pembahasan nanti. Panjang saya. Nah, karena ya udah saya baca. Ketika nanti ada rukun yang sudah diganti, contoh rokaat ya. Rokaat ini kan termasuk satu rokaat, misalkan orang ini baru 3 rokaat, tapi dia ragu. Apakah tadi sudah 3 rokaat atau 4 rokaat? Sehingga kalau dia lupa di dalam rukun dalam rokaat, maka pilihlah yang ihtiyat, pilihlah yang hati-hati, maka pilih yang sedikit. Dengan begitu dia nanti nambah lagi 1 rokaat. Untuk ihtiyat maka dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena nanti jangan-jangan rokaat saya ini adalah rokaat yang kelima, sehingga ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa harus pilih yang sedikit? Karena untuk kehati-hatian, jangan-jangan rokaat saya baru 3, sehingga saya menambah 1 rokaat supaya jadi 4. Jadi kedua-duanya tunaikan. Paham ya? Boleh ada lagi? Ya. Kalau seperti kalau di masjid tidak boleh, ya. Kalau misalkan kita sholat tidak di masjid, kalau zaman dahulu ya, ketika tertelan pun diludahkan. Tapi kalau misalkan tersisa makanan, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa ditahan, ambil saja, ya. Tapi jangan berturut-turut, pelan-pelan cara gerakannya. Berhenti dulu. Seperti itu. Karena kalau mungkin baru 1 rokaat ditahan, kayaknya sudah nggak tahan itu. Baru rokaatnya, sholatnya 4 rokaat, ada makanan tersisa di mulut kita. Mau nahan sampai rokaat habis susah. Biasa seperti itu. Kadang sholat tiba-tiba makanan yang muncul di mulut kita. Nah, ini sedikit. Kalau tidak sengaja tertelan tidak batal. Kalau sengaja dimakan saja, ini batal. Nah, biasa kita makan, batal dia. Ya, tapi kalau ini misalkan kita prakteknya sholat tidak di dalam masjid, kita boleh untuk diludahkan, dikeluarkan. Nah, seperti itu. Tapi karena ini masjid tidak boleh, karena talwisul masjid hukumnya adalah haram. Mengotori masjid hukumnya adalah haram, tidak boleh. Tapi kita ambil sama saja, ya. Jadi di sini makanan ini adalah baik makanan yang dikehendaki adalah ketika yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Nah, sama air minum ini kan berarti kan perkara yang baru kemudian masuk ke dalam perut. Hukumnya sama saja. Nah, boleh ada yang lain? Imamnya sujud. Sedangkan diperhatikan biasanya mengenai sujud sahwi ini baca apa yang terus terang ya kalau tidak ada tidak.
Sujud sahwi ya ini dilakukan sebelum salam. Kalau dikerjakan setelah salam sudah tidak boleh. Adapun bagaimana kok ada makmum yang tidak mengikuti imamnya sujud? Nah, kalau tadi hukumnya adalah wajib karena dia mutabaah lil imam, harus mengikuti imam. Nah, kalau makmumnya tidak mau ikut bagaimana caranya? Caranya adalah mufarokoh, niat pisah daripada imam. Kalau dia misalkan sudah niat mufarokoh, sudah niat pisah dari imam, ya udah langsung salam. Jangan nunggu imam. Kalau sudah niat mufarokoh. Kalau niat mufarokoh kok nunggu imam, sama saja dia tidak mufarokoh, masih mutabaah lil imam. Nah, yang jelas kalau sujud setelah salam itu tidak bisa kecuali 3 syarat tadi. Yang pertama ayusalima nasiyan sujud. Dia bahwasanya dia sujud ternyata sudah salam. Kalau praktek kan tidak lupa. Memang sengaja sujud setelah salam. Ya ini tidak boleh. Tapi kalau lupa misalkan salam, assalamualaikum. Setelah salam baru ingat, saya tadi kan mau sujud sahwi, saya lupa. Boleh setelah salam baru sujud. Tapi kalau sengaja nanti setelah salam saya baru sujud. Ataupun misalkan imamnya tidak sujud. Nah kalau ini sekarang dibalik. Kalau imamnya tidak sujud, apakah makmumnya boleh sujud? Jawabannya bagaimana? Boleh. Boleh saja. Tapi sujudnya kapan? Setelah salamnya imam. Nah, kalau imamnya tidak sujud, makmumnya sujud boleh. Tapi ya kalau imamnya tidak sujud ya lebih baik tidak sujud, tidak masalah. Karena ini adalah hukum sunnah saja. Jadi kalau siangnya kita dalam posisi imam, kemudian sebelum salam, istilahnya sudah jelas bahwa ini